semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa bahan organik, yaitu karbohidrat. Dan perkenalkan, nama saya adalah Nafila Hanum Ahasani dari kelas 12 KA2 dengan nomor absen 21. Dan hari ini saya akan memberitahu dalam presentasi kali ini tentang analisa karbohidrat yang digunakan dalam praktikum saya sebelumnya, yaitu menggunakan metode Loove Scroll. Analisa karbohidrat sebenarnya terdapat dua cara, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Tetapi dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang metode Loove Scroll saja. Nah, setelah itu saya akan mempresentasikan tentang cara menganalisa kuantitatif karbohidrat dengan menggunakan metode Loove Scroll. Dari dasar dari metode Loove Scroll sendiri adalah dimana metode ini adalah untuk menghidrolisa pati menjadi gula-gula produksi, yaitu glukosa dan maltosa yang awalnya adalah Cu2+ menjadi Cu+. Nah, Cu2+ ini yang tersisa akan dititrasi menggunakan yudometri. Nah, untuk mengetahui jumlah Cu2 yang sebenarnya, kita harus mengetahui dulu perbedaan hasil percobaan Blanco dan juga percobaan pada sampel. Setelah itu barulah kita bisa menganalisa jumlah kadar gula atau kadar karbohidrat pada sampel yang akan dianalisa. Ini adalah kadar gula atau tabel tetapan Loove Scroll, yang dimana ini adalah volume natrium tiosulfat dan ini adalah kandungan miligram gulanya. Ini digunakan untuk mengetahui kadar gula dan juga kadar karbohidrat menggunakan metode Loove Scroll ya. Ini adalah alat bahan yang kita gunakan dalam metode Loove Scroll. Ada neraca analitik, pendingin tegak, dan hot plate, dan juga di bahan ada kita larutan Loove Scroll dan juga roti kabin sebagai sampel, dan juga alat bahan lainnya yang akan kita gunakan dalam metode tersebut. Untuk prosedur kerjanya, terdapat 3 hal penting dalam praktikum kali ini. Yang pertama adalah membuat larutan Blanco, dan yang kedua adalah membuat larutan sampel, yaitu sampel roti kabinnya. Kita akan membuat larutan sampelnya, dan kemudian kita akan menghitung kadar gulanya menggunakan metode Loove Scroll dan menggunakan tabel tetapan Loove Scroll tadi. Blanco adalah larutan yang tidak ditambahkan dengan sampel. Selanjutnya ini adalah prosedur pembuatan larutan Blanco. Yang pertama, kita membutuhkan 10 ml larutan Loove Scroll yang ditaruh dalam Erlenmeyer. Kita pipet 10 ml larutan Loove Scroll dan dipindahkan dalam labu Erlenmeyer. Setelah itu, kita tambahkan pula 10 ml Aquades dalam Erlenmeyer yang telah berisi larutan Loove Scroll tadi. Setelah itu kita tambahkan batu didih untuk membantu proses pendidihan, dan kemudian kita gunakan pendingin tegak dan juga hot plate untuk proses pendidihan atau proses hidrolisanya. Setelah dipanaskan, kita diamkan dahulu hingga dingin di sini sebentar. Setelah dingin, kita beri asam sulfat sebanyak 5 ml. Dalam proses ini terjadi reaksi di mana asam sulfat bereaksi dengan Cu oksida dan membentuk cuprum sulfat dan juga air. Setelah ditambahkan dengan asam sulfat, barulah kita tambahkan dengan kalium iodida sebanyak 5 ml. Dalam proses ini juga terdapat reaksi di mana kalium iodida bereaksi dengan cuprum sulfat yang menghasilkan tembaga 2 iodida dan juga kalium sulfat. Dan perubahan warna yang terjadi ketika penambahan Ki ini terbukti bahwa terjadi persamaan reaksi di mana 2 CuI2 terurai menjadi 2 CuI dan juga iodida. Nah, iodida sisa ini akan dititrasi dengan natrium tiosulfat yang menghasilkan Na2S4O6 dan juga natrium iodida. Dan setelah dititrasi, ini warnanya akan lebih pudar. Dan setelah pudar, kita beri indikator amilum yang mana nantinya akan terjadi perubahan warna ketika ditetesi larutan indikator amilum terjadi warna biru.
Nah, kebiruan dan juga coklat ini akan dititrasi kembali hingga warnanya putih gading, yang menandakan bahwa proses titrasinya telah selesai. Setelah itu, jangan lupa untuk mencatat volume titrasi atau volume natrium tiosulfat yang dihabiskan pada saat titrasi larutan blanko. Kemudian ini adalah prosedur hidrolisa sampel. Yang pertama adalah kita tumbuk sampelnya, yaitu roti kabin. Setelah ditumbuk, kita timbang sebanyak 1 gram. Setelah ditimbang, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 50 ml Aquades. Setelah ditambahkan 5 ml Aquades, kita tambahkan 10 ml HCl3n. Setelah ditambahkan HCl3n, kita tambahkan batu didih untuk membantu proses pendidihan lebih cepat. Ini adalah proses pendidikan menggunakan pendingin tegas dan hot plate, dan di dalamnya juga terdapat batu didih. Dalam proses ini terjadi pemecahan polisakarida menjadi monosakarida. Setelah dipanaskan, kita tunggu sebentar hingga dingin larutannya. Setelah dingin, kita beri indikator phenolphthalein atau indikator PP. Sebagai apa? Sebagai pemberi tanda ketika terjadi perubahan warna pada saat penetralan. Saat penetralan, kita gunakan natrium hidroksida karena sebelumnya telah diasamkan oleh asam klorida ini. Dan diberilah NaOH. Ketika penetralan sudah selesai, itu menandakan bahwa larutan ini akan berubah warna menjadi agak kemerahan. Yang awalnya putih seperti ini akan terjadi perubahan warna yang agak kemerahan. Setelah itu kita encerkan dalam labu ukur 250 ml dengan Aquades. Nah, ini adalah pembuatan larutan sampel, sama dengan pembuatan larutan blanko, tapi yang membedakan adalah di sini. Kita menambahkan larutan sampel sebanyak 10 ml dalam Luscrol. Kalau blanko, kita hanya menambahkan 10 ml Aquades. Untuk semua tahapannya sama, dan juga persamaan reaksi yang terjadi juga sama. Dan jangan lupa untuk mencatat volume titrasi pada larutan sampel. Ini adalah hasil pengamatan ketika praktikum. Pada saat hidrolisa sampel terjadi pemecahan saat proses pemanasan, di mana polisakarida terpecah menjadi monosakarida. Dan setelah itu kita melihat terjadi perubahan warna pada larutan sampel yang awalnya putih pucat, sekarang menjadi agak kemerahan karena pada saat proses penetralan tersebut. Nah, ini adalah proses pengamatan pada saat metode Luscrol. Terjadi endapan merah bata setelah pemanasan, yang mana menandakan bahwa terdapat reaksi asam karboksilat yang menandakan bahwa adanya endapan merah bata. Setelah itu, ini adalah proses penguraian, di mana 2CuI2 terurai menjadi 2CuI dan iodida. Yang awalnya biru seperti ini menjadi coklat seperti ini. Nah, sisa I2 ini akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Setelah itu ditambahkanlah indikator amilum yang mana akan menghasilkan warna biru. Nah, warna biru dan coklat ini akan kita titrasi lagi dengan natrium tiosulfat sampai warnanya menjadi putih gading seperti ini, yang menandakan bahwa titrasinya sudah selesai. Dan jangan lupa untuk mencatat volume titrasinya ya. Dan ini adalah data pengamatan yang didapatkan selama praktikum. Hasil timbang roti kabin yaitu 1,0630 gram. Normalitas yang kita pakai adalah normalitas natrium tiosulfat yang kita pakai adalah 0,9520 normalitas. Kemudian volume sampel yang kita gunakan sebanyak 10 ml. Kemudian volume titrasi natrium tiosulfatnya blanko itu 25,4 ml. Dan kita memakai triplo di sini. Volume titrasi sampelnya, volume sampel 1 18,7 ml. Volume titrasi sampel 2 19,1 ml dan volume titrasi sampel 3 sebanyak 20,5 ml. Nah, ini adalah persamaan reaksi yang terjadi selama proses praktikum. Persamaan reaksi ini terjadi ketika telah menghidrolisa sampel dengan Luscrol, di mana terjadinya endapan merah bata. Dan ini adalah proses ketika penambahan kalium asam sulfat dan juga kalium iodida. Di sini terdapat perubahan warna dari yang awalnya biru menjadi coklat. Nah, ini adalah, dan kemudian yang I2 plus natrium tiosulfat ini adalah persamaan reaksi ketika proses titrasi. Dan kemudian kita beri indikator amilum yang dimana akan timbul warna biru. Nah, warna biru dan coklat tadi ini yang dihasilkan
akan hilang jika proses titrasi telah selesai, menjadi putih gading larutannya. Warna larutan akhirnya akan menjadi putih gading. Selanjutnya, kita akan menuju ke perhitungan kadar karbohidrat pada roti kabin menggunakan metode Loove-Scroll. Selanjutnya, kita akan menghitung kadar karbohidrat roti kabin pada sampel 1. Untuk mengetahui volume natrium tiosulfat yang digunakan pada sampel 1, kita mengurangi volume blanko dan juga volume titrasi pada sampel 1. Volume blanko tadi kita didapatkan bahwa sebanyak 23,6 mili dan volume titrasi pada sampel 1 sebanyak 19,1 mili. Kemudian kita kurangi dan dikali dengan normalitas natrium tiosulfat yang kita pakai per 0,1. Dihasilkanlah 4,5 mili. Dalam tabel tetapan Loove-Scroll, 4,5 mili itu tidak ada, maka kita mencari data tengahnya menggunakan rumus seperti ini. Karena 4,5 adalah ada di antara 4 mili dan juga 5 mili, maka kita gunakan seperti ini. 4,5 mili dikurangi 4 mili per 5 mili dikurangi 4 mili. X ini adalah milik 4,5 dan 9,7 adalah milik 4 mili dan 12,2 adalah milik 5 mili. Kita masukkan, setelah itu kita kali silang dan didapatkan hasil pada sampel 1 sebesar 10,95 mg. Untuk mengetahui kadar karbohidrat, kita gunakan sampel V labu per V sampel dikali mg gula per mg sampel dikali 100% dan dikali 0,9. Apa itu 0,9? 0,9 adalah angka tetapan perbandingan berat molekul karbohidrat dengan berat molekul glukosa. Setelah dimasukkan rumus ini, didapat kadar karbohidrat pada sampel 1 sebesar 23,1773%. Kemudian sampel yang kedua sama seperti tadi, volume natrium tiosulfatnya didapat 3,1. Kemudian kita cari data tengah, didapatkanlah sebesar 7,45 mg. Dan kadar karbohidratnya didapat 15,7690%. Kemudian volume yang ketiga, natrium tiosulfat kita pakai dan dihasilkan 4,7 mili. Dan kemudian kita masukkan data tengah untuk mencari data tengah dan didapatkan 11,45 mg. Dan untuk mengetahui kadar karbohidrat kita gunakan rumus ini seperti yang tadi dan didapatkan sebesar 24,2356%. Didapat bahwa kadar karbohidrat dalam sampel 3 yaitu sebesar 24,2356%. Nah, untuk ratanya kita menggunakan sampel 1 dan 2 karena sampel ketiga ini datanya sangat jauh dengan sampel 1 dan 2. Maka didapatkan rata sampel 1 ditambah sampel 2 dibagi 2 didapatkan 23,7064%. Selanjutnya kita akan menghitung kadar gula produksi pada roti kabin. Kemudian kita akan menghitung kadar gula produksi pada roti kabin dalam sampel 1. Dalam sampel 1, volume titrasinya sebesar 18,7 mili dan volume blankonya adalah 23, mili, kemudian dikurangi dan dikalikan dengan normalitas natrium tiosulfat yang kita pakai per 0,1. Didapatkan hasil 4,6648 mili dan kita bulatkan menjadi 4,7 mili. Dengan kadar tetap dalam tabel tetapan Loove-Scroll 4,7 mili adalah tidak ada dan maka dari itu kita cari data tengah menggunakan rumus seperti ini sebagaimana yang telah kita lakukan pada penentuan kadar karbohidrat didapatkan sebesar 11,45 mg pada sampel 1. Untuk mengetahui kadar gula produksi kita menggunakan rumus ini sama seperti karbohidrat tapi bedanya di sini tidak ada 0,9. Nah, didapat sebesar persen kadar gula produksi yaitu sebesar 26,9285%. Untuk sampel yang kedua, volume titrasinya didapat 19,1 mili, kemudian didapat volume natrium tiosulfatnya 4,5 mili, dan kemudian kita cari data tengahnya, didapat 10,95 mg.
Untuk persen gula produksinya didapat 25,7525%. Kemudian perhitungan sampel yang ketiga, volume titrasinya sebesar 20,5 mg, 25 ml maksudnya, dan didapat 3,1 ml. Dalam tabel tetapan Lufscroll 31 meter tidak ada, maka kita cari data tengah dan didapat sebesar 7,45 mg gulanya. Untuk mengetahui kadar gula produksi kita menggunakan rumus yang sama, kemudian didapatkan hasil 17,5211%. Untuk mengetahui kadar produksi sebenarnya pada sampel 1, 2, 3, kita gunakan rata. Sampel 3 ini nilai ratanya sangat jauh selisihnya dengan sampel 1 dan 2, maka dari itu kita hanya menggunakan rata dengan menggunakan sampel 1 dan 2 saja. Di mana sampel 1 dan 2 ditambah, kemudian dibagi 2 dan didapatkan hasil sebesar 26,3405%. Dan praktikum dinyatakan telah selesai dan didapatkan kesimpulan yaitu kadar karbohidrat pada roti kabin yang telah kita analisa menggunakan metode Lufscroll yaitu sebesar 23,7064% dan kadar gula produksi pada roti kabin yaitu sebesar 26,3405%. Dan terima kasih kepada Bu Ratna yang telah memberikan tugas ini dan juga kepada teman kelompok praktikum saya yang telah membantu praktikum hingga selesai. Dan sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.